Yo, halo semua. Selamat datang kembali di Rider Review, channel review yang pastinya akan mereview seputar Kamen Rider. So, langsung saja. Di video kali ini, Mimin akan kembali membuat review tentang fakta menarik yang terungkap di sepanjang episode 8 Kamen Rider Geats yang tayang beberapa hari lalu ke part 2. Karena ya di video sebelumnya masih ada beberapa fakta menarik sekaligus penting yang belum sempat dibahas dan Mimin rasa akan sangat sayangkan sekali kalau harus dilewati. Well, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai saja reviewnya dengan kalimat ready to review. Pertama, Keiwa gugur dengan status retired. Berbicara tentang plot twist paling mengejutkan dan tidak terduga di episode 8, maka Mimin yakin jawabannya sudah pasti adalah tentang gugurnya Keiwa. Karena jujur saja, Mimin sama sekali tidak menduga atau bahkan terpikirkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi kepada Keiwa, sang secondary rider kita yang sebelumnya Mimin gadang-gadang akan menjadi pemenang di DGP kali ini dengan tekad serta keberuntungannya. Tapi ya siapa sangka kenyataannya ternyata berkata lain, dimana meski memang di final mission episode 8 Keiwa benar-benar bertarung dengan sangat gagah berani layaknya seorang pahlawan dengan menggunakan form terbarunya Kamen Rider Tycoon Ninja Form dan terbukti berhasil menyelamatkan Sarah Onesan beserta para korban lain dari pohon penyerap kehidupan. Sayangnya akibat luka-luka yang sudah diterima selama pertarungan solonya melawan Knight Yamato, kondisi Keiwa sekarang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertarung di DGP, sehingga dia berakhir dikeluarkan secara paksa dengan status retired demi keselamatannya sendiri. Well, Mimin kaget parah sekaligus emosional sekali ketika pertama kali melihat momen detik-detik di mana Keiwa gugur, terutama saat Keiwa mengatakan kalimat terakhirnya yang berbunyi, menyelamatkan dunia ternyata tidak semudah itu ya. Kedua, peraturan DGP terbaru diungkap. Selain kalah skor dalam mission, di episode 8 terungkap bahwa ternyata ada peraturan khusus yang bisa memberikan status retired pada peserta bahkan jika pesertanya sama sekali belum kalah. Dan peraturan tersebut adalah jika dalam keadaan darurat yang menyebabkan seorang peserta tidak bisa bertarung, seperti mengalami penyakit atau luka parah, maka peserta tersebut akan dikeluarkan. Dan ya tepat sekali, karena peraturan inilah Keiwa yang memang mengalami luka parah akhirnya dikeluarkan di episode 8 karena sudah dikonfirmasi oleh Sumuri tidak memungkinkan lagi untuk bertarung. Dan dia menghilang dengan status retired sama seperti Kanato dan Om Morio. By the way, setelah mengetahui tentang adanya peraturan ini, Mimin menyadari bahwa DGP ini ternyata tidak semengerikan yang diduga. Karena meski slogannya adalah game yang mempertaruhkan nyawa, tapi kenyataannya tidak semua rider yang mengikutinya benar-benar harus menjadi korban jiwa. Karena dengan sistem retired dan peraturan ini, mereka yang kalah ataupun luka parah hanya dikembalikan ke kehidupan semulanya tanpa ingatan tentang DGP. Dan ya semoga saja para peserta yang retired ini juga bisa kembali mengikuti DGP, terutama Keiwa. Ketiga, kenyataan dibalik ingatan Sarah Onesan yang kembali. Di episode 8 ada kejadian mengejutkan yang terjadi ketika Sarah Onesan yang sedang diselamatkan Keiwa dari Yamato secara tidak sengaja menyentuh Tycoon Rider Core ID dan membangkitkan ingatan masa lalu mengerikan yang terlupakan olehnya, di mana terungkap bahwa kedua orang tua dari Keiwa dan Sarah Onesan yang sebelumnya di episode 7 dikatakan almarhum dalam kecelakaan, ternyata kenyataannya justru menjadi korban dari serangan Yamato dalam sebuah DGP. Dan karena keduanya tidak dihidupkan kembali seperti bapak penjual soba di episode 1, maka besar kemungkinan kalau DGP yang merenggut ayah dan ibu Keiwa sebagai korbannya ini berakhir dengan game over tanpa pemenang. Keempat, pengungkapan tentang DGP di masa lalu dari ingatan Sarah Onesan. Yap, di scene flashbacknya Sarah Onesan,
kita melihat dengan jelas sebuah DGP yang terjadi di masa lalu, yang mana dalam DGP ini ibu dan ayah Keiwa menjadi korban serangan Yamato, sementara secara Onesan hanya bisa melihat dari luar jammer area. Masih belum diketahui dengan pasti timeline asli dari DGP ini apa, maupun dalam mission apa mereka ini muncul. Tapi yang jelas, karena Onesan terlihat masih bersekolah di flashback, ada indikasi yang jelas kalau DGP ini berlangsung di tahun-tahun sebelumnya, setidaknya 10 tahun yang lalu. Kelima, janji S untuk Keiwa. Tepat setelah memberikan pujian terakhir untuk Keiwa atas keberaniannya menyelamatkan sang kakak, S yang menerima pemberian Ninja Ice Buckle dari Keiwa yang sudah menghilang, mengatakan bahwa sisanya bisa diserahkan padanya, dan dia akan segera menghancurkan dunia yang sekarang dengan wajah penuh keseriusan. So ya, bisa dibilang setelah kekalahan Keiwa, S ini menjadi semakin yakin untuk menang. Keenam, nasib dari rider pengguna Arrow Rice Buckle. Entah ini kebetulan atau memang disengaja, dengan gugurnya Tycoon, maka sekarang ketiga rider yang diperlihatkan sudah henshin dan bertarung secara langsung menggunakan Arrow Rice Buckle, semuanya sudah gugur dalam pertarungan di DGP. Dengan catatan, dua di antaranya, yakni Shiroe dan Gimpen, gugur dengan status Mission Failed, sementara Tycoon satu-satunya dengan status Retired. Ada apa sebenarnya dengan Arrow Rice Buckle ini? So, sepertinya untuk sekarang sekian dulu review tentang fakta menarik yang terungkap di Kamen Rider Kids episode 8. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Bye bye.